Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo Nabila. Lagi. Nabila. Halo Entin. Kak. Halo Entin. Ya, Halo Kak. Revalina. Ya Kak, halo. Halo Afri. Halo Kak. Oke. Gimana kabar hujannya? Masih hujan ya? Masih Kak deres? Masih Kak. Ya udah. Ya nggak apa-apa ya. Hari ini kita via udara aja ya. Jadi nanti diajarin via online-nya sama Kak Ayar. Nanti kayaknya lewat pentulis. Kalau kurang ngerti, nanti ditanyakan aja. Ya. Oke. Ayar. Buruan. Taring. Nah, ini dia. Tanya-tanya aja. Ada soalnya kan? Coba. Udah. Coba ngomong Kak. Dengar nggak? Ngomong Kak Ayar. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Kurang keras. Pangkas ya? Iya Kak. Iya. Buka aja. Buka. Kurang keras suara Kak Ayar. Kalau kurang keras ngomong aja. Kalau tulisannya kurang jelas, ngomong aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat ya. Oke, Dekat lagi. Dekat banget. Oke, oke Kak Ayar. Lanjut. perhatikan ya, untuk soal, apakah kalian sudah dapat semua soalnya yang dikasih oleh kantor? Sudah ya? Sudah ya? Sudah bisa Kak? Udah. Udah. Ya, statistika ya, paket 1. Oke, coba kalian lihat ya, soal nomor 1 ya. Di sana ada 47 soal. Untuk pertemuan kita hari ini ya, tidak semua soal yang bisa kita selesaikan atau bisa kita bersama. Jadi hanya beberapa soal yang bisa kita bahas bersama untuk hari ini. Oke, di sekolah ya, di sekolah udah pembahasan tentang bab statistika itu sudah sampai mana kira-kira? Sekolah saya nggak belajar statistika Kak. Kita belajarnya bidang geometri. Oh, dimensi 3 ya? Iya Kak, belum masuk. Oh, Iya, tapi ini belajar statistika aja kan katanya nanti keluar di UTBK statistika. Oke, kalian satu sekolah atau gimana semuanya? Ada yang dari 46 Kak. 46. Kalau 46 statistika atau dimensi 3 untuk yang pertama? Statistika, Kak. Oh, statistika ya. Oke, statistika ya. Nah, karena mungkin ya tidak semuanya sama. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan sedikit ya membahas tentang statistika.
Nah, sebelum kita bahas ya, karena soalnya terlalu ya, lumayan banyak ya. Udah pernah lihat soal ini sebelumnya nggak? Sebelum kita belajar hari ini? Ini soalnya udah pernah dibuka nggak? Itu dari mana, Kak? Dari nggak di-share sama kantor, dari GG. Oh, PDF yang tadi dikirim di grup ya? Oh iya, PDF. Berarti baru baru dibuka ya? Iya, baru dibuka, Kak. Nah, sekarang ya kita akan membahas tentang statistika. Ya. Jadi sebelum kita bahas ya soal-soal yang ada di PDF-nya, jadi sebenarnya statistika ini ya materi yang berkaitan dengan pengolahan data. Ya. Jadi data sekumpulan data dimasukkan, ya. Terus data itu diolah sehingga nanti bisa menyimpulkan sesuatu sehingga hasil ya dari statistika itu bisa membuat suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. Misalkan ya, kalau kita lihat ya, jadi ada sensus penduduk. Nah, tujuan sensus penduduk itu untuk mengetahui ya bagaimana sih ragam ataupun jenis-jenis dari usia dan lain sebagainya dari penduduk yang ada di wilayah suatu wilayah. Nah, jadi itu kita tinggalkan sebentar saja untuk pengertian statistika. Nah, sekarang ya perlu lebih paham ya untuk statistika. Coba kita lihat ya, kita bahas saja dari nomor 1. Nah, di sana ada bacaan. Ya. Jadi menurut ya kita lihat bacaannya. Menurut pengalaman sebuah perusahaan penerbangan, jadi rata-rata tempat duduk yang kosong dalam setiap kali penerbangan sama dengan 12 dengan simpangan baku itu adalah 2. Jadi ya, jadi sekarang ya, kita coba lihat. Jadi ya rata-rata dikatakan di sana ada rata-rata. Di sana dikatakan ada rata-rata. Jadi rata-rata bangku yang kosong itu jumlahnya rata-rata setiap kali penerbangan itu adalah 12. Ya. Jadi rata-rata ini ya, jadi setiap kali penerbangan itu bangku yang kosong itu tak selamanya 12. Misalkan terjadi 10 kali penerbangan, tapi semua kalau kita masukkan semua datanya, bangku yang kosong itu rata-ratanya 12. Tapi belum tentu misalkan penerbangan 1 itu yang kosong bisa 11 misalkan. Terus penerbangan 2 itu yang kosong bisa 13 dan lain sebagainya. Ini rata-ratanya ini adalah keseluruhan dari jumlah penerbangan ya, di mana bangku yang kosong itu berjumlah 12. Nah, terus dengan simpangan baku itu ada 2. Ya, jadi simpangan bakunya 2. Ini mungkin ya, apa sih simpangan baku? Ya. Jadi kalau rata-rata itu sebenarnya adalah ada 2 ya dalam statistika nanti. Jadi ada pemusatan data dan penyebaran data. Nah, kalau untuk rata-rata ya, yang disimbolkan dengan X ya, yang di atasnya ada topi, ini merupakan ya, pengumpulan data atau ini ya, pengumpulan atau data itu terpusat di mana? Jadi rata-ratanya 12. Sedangkan simpangan baku ini salah satu dari penyebaran data. Jadi data itu tersebar, ada penyebarannya sejauh mana. Maka simpangan baku di sini ada 2. Nah, terus dikatakan bahwa untuk menyelidiki hal tersebut, perusahaan melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 110 kali penerbangan. Jadi ya, sampelnya itu sebanyak 110 penerbangan. Jadi di sini ada sampel. Sampel itu ada 110. Nah, dikatakan bahwa sampel ini ya yang akan diteliti ya. Jadi penerbangan yang akan diteliti adalah sebanyak 110. Nah, terus dari sampel tersebut diperoleh bahwa rata-rata tempat kosong itu sama dengan 14. Nah, jadi di sini ya, dari sampel yang ada yang diambil dari penerbangan tadi ternyata rata-rata ya yang kosong itu adalah 14. Ya.
Ini rata-rata dari sampel yang diambil. Dan simpangan bakunya adalah 3. Nah, ini adalah simpangan bakunya, ini adalah 3. Nah, rata-rata yang di atas ini adalah datanya diambil dari pengalaman ya. Coba kalian lihat baca ini. Dari pengalaman sebuah perusahaan penerbangan. Sedangkan ya rata-rata sama dengan 14 dan simpangan baku sama dengan 3. Ini adalah setelah suatu penelitian dilakukan terhadap sampelnya terhadap 110 kali penerbangan. Nah, sekarang ya, kalau kita lihat bacaan tadi, maka nanti dari bacaan di sana kita bisa menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, coba kita lihat soal nomor 1 di sana. Populasi pada bacaan di atas adalah, nah, jadi ya, jadi kalau dalam statistika itu ada yang dikatakan sebagai populasi dan sampel. Ya. Jadi kalau populasi misalkan ya, ini ada suatu daerah, ya, ini ada suatu daerah. Nah, jadi kalau penelitian, ada suatu peneliti ingin meneliti berapa banyak sih ya warga di suatu daerah itu terjangkit virus corona. Ya. Nah, jadi karena wilayahnya yang terlalu luas, ya, tidak semua ini dikatakan populasi ya, ini wilayah yang semua tergambarkan ini dikatakan sebagai populasi. Jadi karena keterbatasan ya tenaga, ya biaya dan waktu dari peneliti, maka tidak semua wilayah ini akan diteliti karena terlalu banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Maka ya peneliti tersebut itu mengambil ya orang per orang dari suatu wilayah ya untuk dikatakan nih misalkan di sini diambil 2 orang ya wilayah yang pertama di sini misalkan, terus untuk wilayah yang kedua ini misalkan diambil 3 orang cak ya, terus di sini misalkan ada 2 orang, terus di sini diambil 1 orang dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang diambil tadi ya 1, 2, 3 dan sebagainya di suatu daerah itu dikatakan sebagai sampel. Ya, jadi ini dikatakan sebagai sampel yang akan menggunakan titik kecil. Sedangkan ini yang semuanya penduduk yang ada dalam suatu wilayah itu dikatakan sebagai populasi. Itu adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Ya, jadi sampel ini ini digunakan sebagai untuk ya menggeneralisasi ya bahwa suatu daerah itu bisa berapa banyak sih yang terjangkit corona atau tidak ya. Itu yang perbedaan ya antara sampel dan populasi. Nah, sekarang ya kita lihat di bacaan di sana. Populasi pada bacaan di atas adalah, nah kita lihat yang pertama A, penerbangan sebuah perusahaan. Terus ya B, itu adalah tempat duduk yang kosong pada sebuah perusahaan penerbangan. Yang C, di sana ada perusahaan penerbangan. Ya. Terus yang D, di sana adalah rata-rata tempat duduk kosong. Dan yang E adalah penerbangan. Nah, sekarang yang kita lihat, ya, ini dari bacaan tadi, ini adalah sampel ya, 110, itu merupakan sampel dari penerbangan. Nah, ini adalah penerbangan. Nah, jadi kalau 110 kali penerbangan itu dikatakan sebagai sampel, maka bisa kita menyimpulkan bahwa populasinya itu adalah yang mana kira-kira? Oke, ada yang bisa jawab? Ya. Nomor 1, ya. Kalau sampelnya adalah 110 kali penerbangan, maka nanti yang dikatakan sebagai populasi adalah A. Yang A. Yang A. Jadi ya jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Di mana ya? Kalau sampelnya adalah 110 kali penerbangan dari sebuah perusahaan, maka nanti populasinya adalah penerbangan sebuah perusahaan.
Oke, itu untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lihat ya di nomor 2. Nah, di sana ada nomor 2. Nomor 2, angka 14 pada bacaan di atas adalah ini ya. Nah, ini angka 14 itu dikatakan sebagai apa? Oke, di sana ya ada N, ya, ada S, ya, ada I, ya, ada gamma dan sebagainya. Ini simbol statistik ya. Ini kita bahas saja. Ini sudah terlihat ya bahwa 14 itu menunjukkan rata-rata. Ya, jadi angka 14 yang di atas itu menunjukkan rata-rata. Oke, ini kita nggak usah dibahas ya nomor ini, soalnya nggak terlalu ini ya. Kita bahas aja dari berlebih enak ya. Kita bahas aja yang ada angka-angkanya saja ya. Kalau ini bisa kalian baca di buku di sini. Atau mau dilanjutkan aja ke nomor 3? Nilai S itu nilai sampel ya, Kak? Hmm? Yang nomor 3 bacaan di atas nilai S itu nilai sampel ya? Nomor 3 ya. S itu bukan sampel ya, tapi simpangan ya. Sorry, di sini perhatikan di soal nomor 2 ya. Angka 14 pada bacaan di atas adalah 14 ya. Nah, ini ya, perhatikan di sini. Nah, ini kakak setelah tulisan di sini. Nah, jadi ya, kalau yang di atas ini adalah rata-rata ya. Nah, tapi yang di bawah yang 14 ini adalah mu ya. Oke, setelah data itu dititik nih ya perbedaannya. Nah, jadi ini kalau yang di atas ini adalah rata-rata untuk ya sebelum melakukan penelitian. Sedangkan yang di bawah ini yang 14 ini adalah mu ya. Setelah rata-rata ini simbol dari rata-rata setelah data itu diteliti. Ya, jadi ini adalah simbol dari mu ya rata-rata. Tapi rata-ratanya setelah data itu diteliti. Oke, perbedaannya ya. Oke, ini ya, kalau untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5, ini aja ya tentang materinya saja, pengenalan dari simbol-simbol dari statistika. Oke. Untuk lebih pahamnya kita lanjut aja ke nomor 6 ya. Oke. Ini cuma nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu hanya sebagai simbol pada bab statistika. Nah, sekarang ya kita lanjut aja ke nomor 6 ya, biar lebih paham ya. Ketika kita menyelesaikan soal-soal yang berbentuk statistika nanti di sekolah. Nah, dikatakan di soal nomor 6 ya, jumlah pengunjung taman hiburan santai setiap hari dalam 1 minggu disajikan pada tabel berikut ya. Jadi ya ada di sana ada ya kolom hari ya. Terus ada kolom frekuensi di nomor 6 ya. Nah, di mana hari Senin itu ada 140 pengunjung sampai dengan hari Minggu itu ada 1.560 pengunjung dan lain sebagainya di sana. Kalian lihat sendiri di sana ya, kalian lihat sendiri. Nah, terus yang ditanyakan banyak pengunjung pada hari Kamis sama dengan berapa? Nah, ini bisa ya kira-kira ya. Jadi kalau yang ditanyakan banyak pengunjung di hari Kamis, berarti kan kita tinggal lihat garis ya di hari Kamis, bahwa hari Kamis itu adalah pengunjungnya sama dengan 340. Oke, itu nomor 6. Oke, 340. Oke, nomor 6 paham ya? Ini cuma
awal-awalnya saja ya, makanya nggak terlalu tablas semuanya. Nomor 6. Ada pertanyaan nggak nomor 6? Halo? Nomor 6 ada pertanyaan? Saya masih bingung Kak, saya nggak tahu apa yang mau ditanyain juga. Oh, yang ditanyakan. Kayaknya emang sayanya baru ini sih, baru masuk ini kan, belum ngerti-ngerti banget, mungkin yang lain ada yang mau nanya. Oh, iya. Lanjut aja Kak dulu ke soal hitung-hitungan. Ya, lanjut aja ya. Nah, sekarang kita lihat ya nomor berikutnya di sana. Nah, sekarang kita lihat nomor 7. Nah, di nomor 7 itu diberikan data. Jadi datanya itu sudah dibuat dalam bentuk tabel distribusi. Di sana ada data. Kita dulu ya, sebentar. Kira-kira kelihatan tulisannya kelihatan nggak? Tulisannya kelihatan nggak di papan? Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Nah, di sini ya kita punya ya sebuah tabel distribusi ya. Di sana dikatakan bahwa data berikut merupakan daftar banyak permen dalam 19 kantong. Nah, jadi ya di 19 kantong ya dikatakan banyaknya permen itu ada 27 di sana ya. Ada 28, ada 29 dan ada 30 ya. Jadi ya banyaknya kantong itu sekali lagi ya, banyaknya kantong itu ada 19 di mana ya setelah datanya kan di sini kan di PDF-nya datanya kan ada data-data. Nah, setelah data itu dibuat dalam bentuk ya tabel distribusi, maka nanti banyaknya ya, yang berjumlah 27 itu ada A kantong. Ini banyaknya kantong ya, frekuensi, di sini adalah F adalah frekuensi. Banyaknya yang berjumlah, permen yang berjumlah dalam satu kantong yang berjumlah 28 ada sebanyak B kantong ya. Banyaknya 29 permen ada sebanyak C kantong, dan yang banyaknya 30 itu ada sebanyak B kantong. Nah, nanti yang dikatakan ya, jika data tersebut disajikan dengan tabel seperti ini ya, atau tabel distribusi, maka yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari B. Berapakah nilai dari B. Ini ya, yang ditanyakan berapakah nilai dari si B. Nah, kalau kita ingin mencari berapakah nilai dari B, ya, maka tabel ini kita abaikan dulu. Jadi tabel ini kita abaikan, ya. Maka nanti kan ini kan datanya setelah diolah. Maka nanti kita lihat data mintanya ya sebelum diolah ke dalam bentuk tabel distribusi. Jadi ya, ini merupakan tabel distribusi ya di mana datanya sudah diolah seperti ini. Kalau kita ingin mencari berapakah ya nilai dari B ya, maka nanti ya kita lihat data mintanya.
ya sebelum diolah ke dalam bentuk tabel distribusi. Data mintanya yang mana? Nah, data mintanya yang seperti ini, ya, yang seperti ini, ya, yang dibuat kelihatan ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai B, maka kita lihat ya, yang 28 itu ada sebanyak berapa kantong. Nah, ini kita lihat ya, 27, 28, 1, ya. Terus ya sambil lihat PDF-nya 1, 2 di sini. Ada 2. Terus yang 28, 3. Terus 4. Nah, ternyata enggak lagi ya. Ternyata ya banyaknya permen ya yang berjumlah 28 dalam kantong itu ada sebanyak 4. Ya. Ini ya, ada sebanyak 4. Jadi nilai-nilainya itu adalah 4. Ya. Di mana nilai B sama dengan 4 ya, itu diambil sekali lagi ya, diambil dari data sebelum diolah ya. Kalau yang ini yang bentuk dalam bentuk tabel distribusi ini setelah diolah, sedangkan yang ingin kita lihat adalah nilai B ya, itu adalah data kalau kita ingin mencarinya itu diambil dari data sebelum diolah. Itu untuk pertanyaan nomor 7. Ya, sebelum kita lanjut ke nomor 8 ya, kira-kira ya, nomor 7 ada yang ditanyakan enggak? Kak, saya masih agak bingung. Masih bingung ya? Iya. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Ini kan tabel ya. Nah, tabel ini adalah diambil dari data. Jadi ini adalah tabel distribusi, dikatakan sebagai tabel distribusi yang diambil dari data setelah data itu diolah. Nah, terus ya, sebelum data itu diolah, itu maka kita mendapatkan data mentahnya, ya, yaitu data yang belum diolah. Jadi misalkan ya, kalau kalian ya ingin melihat ya, yang pakai HP Samsung di kelas, ya, kalian harus lihat satu persatu. Nah, caranya sama ya, kalau kita ingin mencari nilai dari B, ya, maka nanti kita lihat ya data mentahnya. Ini kan data yang setelah diolah. Untuk mencari nilai A, B, C, dan D, maka kita lihat ya data mentahnya. Itu data yang sebelum diolah. Data mentahnya yang mana? Nah, data mentahnya yang di sini. Nah, data berikut merupakan data banyak terdapat dalam 19 kantong. Ya. Jadi ya, ini ada kantong pertama, jumlahnya 27, ya. Kantong yang kedua, jumlah permennya itu adalah 29. Kantong yang ketiga, ya, jumlah permennya itu adalah 28. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah nilai B, dan nilai B itu adalah banyak permen yang jumlahnya 28 dalam satu kantong, maka B-nya itu bisa kita ambil, ya, atau bisa kita cari dengan mencari ya nilai 28 pada data mintanya. 1, 2, yang 28, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 ya yang kantong yang jumlah permennya itu berjumlah 28. Jadi nilai B-nya itu adalah 4. Masih kurang paham atau gimana? Kak, Iya Kak, udah Kak. Gimana? Kalau soal kayak gini tuh berarti ngitungnya manual ya Kak? Tinggal Iya, lihat aja ya. Iya, manual ya, tergantung dari soalnya nanti. Tapi kalau untuk kasus nomor 7, ya, ini adalah kita menghitungnya dengan cara manual. Kita lihat ya, kantong yang jumlah permennya itu yang 28 ada seberapa? Ternyata ada 4. Ya. Manual saja nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak semua ya. Jadi tidak semua matematika itu harus menggunakan rumus ya. Jadi tidak semuanya harus menggunakan rumus. Sebenarnya rumus itu cuma membantu ya. Kalau untuk matematika sebenarnya yang ditekankan adalah pola pikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan berpatokan pada rumus. Jadi sekali lagi ya,
rumus itu cuma bantuan ya. Matematika itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikatakan sebagai problem solving. Ya. Oke, jangan berpatok pada rumus ya. Jadi jangan ingat matematika sama dengan rumus. Nah, itu salah ya. Jadi tidak semuanya menggunakan rumus dalam perhitungan matematika. Bisa menggunakan manual dan lain sebagainya. Jadi ini ya pandangan bahwa matematika itu adalah sama dengan rumus itu coba dihilangkan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, pakai manual tadi ya bisa pakai manual. Sebelum kita lanjut ya, nomor 8. Ada yang ditanyakan nggak dari nomor 7? Nggak ada kak, udah cukup. Nggak cukup ya. Yang lain gimana? Sama ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke nomor 12. Ya. Coba kalian lihat PDF-nya di sana. Data berikut merupakan daftar nilai ujian matematika 25 siswa kelas 10 SM. Ya. Jadi ya, ada 3, 7, 4, 7. Nah, 3, 4, 7 ini merupakan nilai matematika dari ya 25 siswa kelas 10. Jadi sekali lagi ya, angka-angka yang ada di sini, yang terlihat di sini, ya, yang terlihat di sini, ini merupakan nilai ujian dari ke-25 siswa, ya, yang kelas 10. Nah, terus dikatakan yang diminta buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Nah, ini kita membuat tabel frekuensi. Mana sih yang dikatakan sebagai tabel frekuensi? Nah, ini ya. Ini salah satu bentuk dari tabel frekuensi. Nah, coba kita buat sama-sama tabel frekuensinya. Di sana ada nilai. Ya. Berarti ya, kita buat seperti ini. Nah, untuk nomor 8, ini tabel frekuensinya. Yang pertama ya, di sana ada nilai. Nah, kalian tulis aja di sini. Di sini ada nilai. Nah, nilainya berapa saja di sana? Coba kita lihat ya. Nilai kan bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tergantung dari ini ya, guru kalian bisa sampai 100 mungkin. Ya. Tapi di sini nilainya berkisaran ya. Yang paling rendah itu adalah 0 dan paling besar itu adalah 10. Oke, berarti ya ini coba kita lihat ya. Bisa ada 0 di sini ya. Terus ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Gambarkan aja dulu nilainya. Oke, karena kebetulan di sini ya nilainya paling rendah, paling tinggi itu adalah 10 ya, nggak sampai 100. 6, 7, 8, 9, 10. Terus ya, di sini sudah diberikan nilainya. Berarti yang di bawah, ya, garis yang di bawah ini kita tuliskan sebagai F. F itu frekuensi. Ya, jadi misalkan ya nilai 0, berapa sih yang banyak, berapa siswa yang mendapatkan nilai 0? Misalkan ada 5 siswa, kayaknya tuliskan di sini 5. Paham ya? Nah sekarang coba kita lihat. Ini tabelnya sudah terlihat seperti ini. Maka nanti ya, sekarang tinggal kita mengisi berapa banyak frekuensinya di sini. Setiap ini kita isi frekuensinya. Nah, cara mengisinya ini kita kembalikan ke data mentahnya tadi. Data mentahnya yang mana? Di sini. Nah, coba kita lihat ya. Kira-kira ada nggak siswa yang mendapatkan nilai 0 dari ujian matematikanya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ya, ini 0 ini bisa kita tuliskan 0, nggak ada masalah. Nah, terus ya, ada nggak siswa yang mendapatkan nilai 1? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga. Berarti ini bisa kita tuliskan 0 juga. Nah, terus nilai 2 juga nggak ada. Nggak apa-apa. Di sini kita tuliskan 0. Nah, sekarang ya,
Ternyata nilai yang paling rendah itu adalah 3. Nah, kita lihat yang mendapatkan nilai 3 ada berapa? 1. Satu. Ada berapa? Yang Satu. mendapatkan nilai 3? Satu. 1. Ada 1 orang kan? Berarti di sini 1 fleksi. Nah, terus nilai 4 ada berapa di sana? Coba kalian lihat. Nilai 4 ada 3. Ada 3, frekuensi 3, frekuensinya. Nilai 5 Ada 2. ada 2. Nilai 6 Ada 3. ada 3. Nilai 7 Ada 4. Ada 4. ada 4 ya, ada 4. Nilai 8 Ada 5. ada 5. Masih 5 ya. Nilai 9 Ada 4. ada 4. Oke, berarti 4. Dan nilai 10 ada berapa? 1. Ada 1. Nah, sehingga nanti tabel distribusi frekuensinya akan terlihat seperti ini. Nah, ini terjawab ya untuk soal nomor 8. Ini gampang sekali ya cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, biar tidak salah nanti, ya, biar tidak salah, ini cuma melakukan pengecekan. Ya. Kan dikatakan bahwa jumlahnya itu adalah siswanya berapa? Siswanya 25. 25 kan? Nah, maka nanti total keseluruhan dari frekuensi yang kita data atau yang kita tuliskan nanti nilainya harus sama dengan 25. Ini hanya untuk sebagai pengecekannya. Benar nggak 25? Ini 1 tambah 3 4 ya. Tambah 2 6 tambah 3 9 9 tambah 4 13 ya. 13 tambah 5 18 ya. Benar nggak? 18 ya tambah 5 23 ternyata. Nah, sedangkan yang diminta di sana adalah 25 siswa. Oke, berarti ada yang kelompatan. Kita hitung dulu ya. Benar nggak data mentahnya jumlah totalnya adalah 25. 1 2 3 4 5 6 Oke, 25 ya. Oke, coba kita cek lagi ya. Ini harus totalnya harus 25 ya. Yang mendapatkan nilai 3 itu ada 1 orang. Oke, ini benar nggak? 25 bulan. Kita cek lagi ya. 4. Terus tambah 26 tambah 3 9 9 tambah 4 ya. 9 tambah 4 13 13 tambah 5 18 ya? 18 kan? Oke, 18 tambah 5 lagi 23. Nah, berarti ya ada yang salah kita lihat dari berapa banyak yang mendapatkan nilai 3 sampai dengan nilai 10. Oke, coba kita cek lagi ya. Yang mendapatkan nilai 3 ada berapa orang? 1. Oke, 1 orang. Yang mendapatkan nilai 4. Oke, coba kita lihat nilai 4. 1 2 3. 3. Ya, 3 orang ya. Benar. Yang mendapatkan nilai 5. 5 ada berapa di sini? 5 ada 2, ya, sudah benar. Nilai 6. 6-nya di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, 6 ada 5 orang ya di sini. Oke, 6 ada 1 2 3 4 ya. Nah, di sini yang mendapatkan nilai 6 ada 4. Oke. Lagi ya, yang mendapatkan nilai 6 ada 4. Jadi lagi berdasarkan 1 2 3 4. Oke. Yang mendapatkan nilai 7 itu ada berapa orang? 1 2 3 4. Ini sudah benar. Yang mendapatkan nilai 8 1 2 3 4 5. Oke. 5 sudah benar. Yang mendapatkan nilai 9 itu ada berapa orang? Kita hitung lagi 1 2 3 4. Ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 10 ada berapa orang di sana? Ada 1. Nah, sekarang kita cek lagi ya.
Ini 4, ya. 4 tambah 2, 6, ya. Tambah 4, 10. 10, ya. Jadi 19, kurang 1. Iya, kurang 1. Kurang 1 ya. Dengan 1, 2. Enamnya ada 5, Kak. Oh, 6-nya ada 5 ya? 1, 2, 3. Iya, ada 5. Iya, ya. 6-nya ada 5. Nah, jadi total keseluruhan dari jumlah frekuensinya sama dengan 25. Oke, ini ya. Ini sekilas cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau diminta di sana ada nilai, oh berarti bisa kita tuliskan nilai di sini. Nah, karena nilainya di sini dari paling rendah adalah 3 dan paling tinggi adalah 10, berarti mungkin ya untuk nilainya, batas nilainya yang paling rendah itu adalah 0 dan paling tinggi itu adalah 10. Seperti itu. Oke. Nah, karena di sini bisa juga nanti, ya, karena nilai banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 0 itu adalah 0 orang, 1 adalah 0 orang juga, dan 2 adalah 0 orang juga. Nah, karena di sini nggak ada nilainya, nggak ada orang yang mendapatkan nilai dari 0 sampai 2, maka sebenarnya ini juga bisa dihapus di sini. Ya, tapi biar enak, ya tuliskan aja apa dari 0 sampai dengan 10. Tergantung ya, tergantung dari yang diberikan ini. Seharusnya bisa juga dihapus, tapi nggak apa-apa juga kalau dari 0, 1 dan 2 ini dituliskan juga, nggak ada masalah. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari nomor 8? Gak ada, Kak. Tata cara ya membuat tabel distribusi frekuensinya gimana? Kak, boleh lihat soal yang di kertas nggak? Yang ini? Iya. Oh, belum dikirim ya di PDF-nya? Enggak, udah ada PDF-nya. Cuman di saya 6-nya cuma 4. Apa saya yang salah ngitung? Ini saya Oh. ngitung dari sini. Gak apa-apa. Berarti untuk nomor 8 nggak ada masalah ya? Sudah paham cara membuat ya tabel distribusi frekuensi yang awalnya dari data mentah, terus kita ubah menjadi tabel seperti yang di atas. Paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang kita masuk ya di soal nomor 9. Nah, ini sama ya. Ini cuma awal-awalnya saja di sini. Dikatakan bahwa seorang siswa di Jakarta melakukan survei terhadap 35 teman di kelasnya tentang cara teman-temannya menuju sekolah setiap harinya. Teman-temannya diminta untuk menuliskan, ya, diminta ya untuk menuliskan surveinya. Simbol K untuk yang berjalan kaki, N untuk yang naik mobil sendiri, S untuk yang naik sepeda motornya sendiri, B untuk yang naik angkutan umum. Nah, hasil surveinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi hasil surveinya ya yang diberikan seperti ini. Ya, jadi hasil datanya setelah diambil surveinya tadi, setelah dilakukan surveinya tadi, itu data mentahnya itu bukan lagi dalam bentuk angka seperti di atas, tapi dalam bentuk simbol M, K, N, S, B, dan sebagainya. Nah, nanti yang diminta adalah buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Nah, caranya hampir sama nih. Ya. Jadi diminta untuk membuat tabelnya seperti ini. Nah, yang pertama ya, berarti karena K, simbol K, M, S, dan B ini adalah cara siswa kalau dia pergi berpergian ya, dari rumah ke sekolah, maka nanti ya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kita buat. Nah, ya. Yang pertama ini adalah cara siswa ke sekolah. Ya. Cara siswa ke sekolah. Jadi ini singkat aja ya, cara siswa ke sekolah. Oke, yang pertama ya, itu ada K. Ya. Nah, kalian tuliskan di sini K. Terus ya,
kali untuk berjalan kaki tadi. Terus ada M yang naik mobil sendiri. Kita tuliskan di sini M. Terus yang kedua ada S. Nah, ini yang naik sepeda motor. Terus ada B yang naik angkutan umum. Nah, sekarang ya, maka di sini ini kalian tulis sebagai frekuensi atau banyaknya siswa yang melakukan hal jalan kaki, naik mobil sendiri, naik sepeda motor sendiri, atau naik kendaraan umum. Nah, sekarang ya, berapa sih ya banyaknya yang berjalan kaki? Nah, nanti kita lihat ya data mentahnya, hasil surveinya di sini. Nah, kita cek ya, yang K itu ada berapa di sana? Yang K 1, 2, 3. Nah, ada 3. Nah, berarti K-nya ada 3. Dari di sini 3. Terus M. Kira-kira M-nya ada berapa di sana? M. Coba kalian lihat datanya, M-nya ada berapa? Sambil lihat ya PDF-nya. M-nya ada berapa? 7. 7 ya? Oke. Dan di sini 7 berarti frekuensinya di sini. S-nya ada berapa? S-nya ada berapa? 12. 12 Kak. 12 ya. Nah, ini 12. Berarti kalau B-nya ada berapa? 13. 13 Kak. 13 Kak. Berapa? 13. 13 ya. Berarti di sini 13. Nah, sekarang ya, apakah data ini ya, ini sudah benar atau tidak? Maka nanti kita cek ya, cara pengecekannya sama. Oke. Dikatakan bahwa datanya itu ada sebanyak berapa? 35. Ya. Ini dibaca, banyaknya yang didata itu adalah 35. Maka nanti total frekuensinya ini harus 35 ya. Sebagai pengecekan bahwa ini benar atau tidak. Ya, 35 ya. Ini kita lihat ya, di sini 10 ya. Ini 25. 10 tambah 25 35. Nah, karena benar maka inilah ya tabel distribusi frekuensinya. Ini gampang ya. Oke. Nomor 9 kira-kira ada yang diingatkan nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ada pertanyaan untuk nomor 9? Kak, itu kan yang bawah kan disebutnya frekuensi. Iya, frekuensi. Benar. Nah, kalau yang atas tuh ada nama lainnya nggak, Kak? Gimana? Yang atasnya frekuensi itu ada nama lainnya nggak? Oh, atasnya ya. Oke. Kalau yang di atas ini sesuai dengan subjek penelitian. Ya. Subjek penelitian. Misalkan ya kalau yang nomor 8 itu kan ada diberikan nilai siswa nih. Oh, karena bisa diberikan ya nilai siswa di sini diberikan data misalkan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sampai 10 ini apa sih? Nah, itu adalah nilai siswa. Oh, maka kita tuliskan nilai siswa. Ini bebas ya, tergantung dari penelitiannya, subjek penelitiannya. Kalau yang di sini ya, karena subjek penelitiannya itu adalah yang siswa, di mana siswa itu melakukan perjalanan dia menuju ke sekolah, maka nanti ini kita tuliskan yang di atas adalah cara siswa ke sekolah. Ini bebas ya, tergantung dari datanya di sana. Karena di sini adalah ada K, M, S, dan B, di mana K, M, S, dan B ini adalah cara siswa ke sekolah, maka yang di sini kita isi dengan cara siswa ke sekolah. Ya. Jadi di sini ya tergantung ya istilahnya. Tergantung keadaannya. Jadi tergantung dari apa sih yang akan kita teliti. Jadi bebas di sini, tapi yang di sini tetap dia adalah frekuensi. Jadi tergantung ya apa yang akan kita teliti.
yang di atas. Tapi kalau yang di bawah itu adalah tetap frekuensi. Nah, kira-kira dari nomor 9 ini udah paham apa Pak Dulu? Untuk pertanyaan Enggak. ini. Paham ya? Yang lain gimana? Untuk nomor 9. Untuk nomor 9, ada yang ditanyakan lagi nggak? Udah paham, Kak. Ada paham ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, di soal nomor 10, kira-kira ada soal dari kalian nggak yang yang ingin ditanyakan? Ini ya, ada soal dari kalian yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas selanjutnya ke nomor 10? Oke, kalau nggak ada ya, kita lanjut aja ke nomor 10. Nah, kalau untuk sekali ya sebelum kita lanjut, kalau untuk nomor 6 sampai 9 tadi, itu sebenarnya fokus ya, fokus yang kita pelajari itu mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data mentah yang diberikan dari bacaan. Sedangkan ya, fokus pembelajaran dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 tadi yang kita skip, itu cuma ya pengenalan simbol dari statistika ya. Jadi pengenalan simbol dari statistika. Apa sih yang dikatakan sebagai apa sih yang dikatakan sebagai ini dan sebagainya. Sebenarnya ya, ini ada sedikit ini. Kalau untuk nomor 1 sampai dengan 5, ini bisa masuk ke statistika PAI, itu statistika inferensial. Di sana ada rata-rata pada populasi, ada rata-rata pada sampel di sana. Makanya kakak skip ya, ini enggak takutnya ini melenceng karena ada rata-rata pada populasi dan ada rata-rata pada sampel. Itu untuk ya pengetahuan di statistika inferensial. Nah, sekarang ya kita bahas ya dari soal selanjutnya dari nomor 10 sampai dengan nomor 12. Nah, kalau untuk nomor sebelum kita bahas, kalau untuk soal nomor 10 sampai dengan nomor 12 ya, ini kita ditekankan untuk memahami, membaca sebuah tabel. Jadi ada diberikan tabel atau distribusi yang berbentuk ya histogram, diagram lingkaran dan lain sebagainya, maka di sana yang akan kita baca data-datanya. Oke, sebelum kita bahas, ya, sebenarnya ya di samping ya pengolahan data itu bisa diubah ke dalam bentuk distribusi frekuensi, itu masih banyak lagi ya pengolahan data itu diubah. Misalkan di sini ada pengolahan data ke dalam bentuk diagram tabel. Diagram batang, ya. Terus ada ke dalam bentuk ya, diagram lingkaran. Terus ini juga ada diagram lingkaran, bisa juga menggunakan histogram. Ya, jadi ada 6 ya. Jadi pengolahan data itu ada ke dalam bentuk distribusi frekuensi dan lain sebagainya. Oke, pengenalannya makanya kita lihat dari soal nomor 10 sampai dengan nomor 12 untuk lebih paham. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita lihat nomor 10. Diberikan diagram batang seperti di atas. Nah, ini ya. Ini diagram batangnya. Berlebih paham, berlebih enak kita gambarkan dulu diagram batangnya di sini. Ini gambarnya agak sedikit ya, karena buru-buru. Di sini. Mudah-mudahan bisa terbaca diagramnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai diagram batang ya. Jadi diagram batang ini salah satu dari
ya dari pengolahan data ya. Yang tadi kan ada diagram distribusi. Yang tadi ya, yang kita bahas tadi itu adalah diagram distribusi. Ini adalah diagram data. Nah, terus ya, ini ada sumbu X di sini. Terus kalau yang ke atas ini ada sumbu Y. Nah, yang pertama itu di sini, nilai tengahnya di sini itu diisi angka 0 ya, di gambarnya tadi. Ini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Di sini ada 4. Kurang 1 ternyata ya. Di sini ada 5. Terus untuk sumbu Y nya di sana, ketika di sana ada sumbu Y. Lihat angka 0 di sana. Ya. Dia ternyata paling atas, ujung paling atas itu berbentuk dengan angka 4. Oh, berarti di sini 4. Ini kita nggak tahu nih, nggak terlihat ya, datanya seperti apa. Ini cuma dituliskan sebagai sumbu X dan sumbu Y. 0 sampai dengan 5 ini kita nggak tahu datanya data seperti apa. Nah, terus kita lihat angka 1-nya. Nah, itu lihat di sini dia berimpit dengan 14. Berarti di sini ya, dia sana. Berarti di sini 14. 14 ini kita nggak tahu ya. Terus yang kedua, ini dia berimpit dengan ya di sini ada angka 8, di antara 8 dan 10 berarti dia menunjukkan nilai 9. Ini 9. Terus kita lihat 3. 3 itu ternyata dia berimpit ya, antara angka 4 sampai dengan 6. Oh, berarti dia menunjukkan angka 5. Terus 4 dia berimpit dengan 3. Berarti kan di sini 3. Oke, tapi penulisannya harus sama seperti yang di atas ya. Ini cuma gambarnya saja. Terus nomor yang kelima, ya, yang di 5. 5 ini berimpit dengan angka 1. Oke, diagram belakangnya terlihat seperti ini. Terus apa sih yang ditanyakan? Nah, nanti di nomor 10 yang ditanyakan banyak siswa yang mempunyai saudara kandung 3 orang. Oke, banyak siswa yang memiliki saudara kandung sebanyak 3 orang. Nah, sedangkan di sini kita tahu sumbu X ini adalah data yang seperti apa dan sumbu Y ini data yang seperti apa. Coba kita cek ya. Di sini ternyata ya, soalnya di sini di halaman sebelumnya dikatakan ya, gunakan data pada diagram itu, yaitu diagram batang, untuk menjawab soal nomor 10 sampai dengan soal nomor 12. Katakan bahwa Andi mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Hasil yang diperoleh disajikan dalam diagram berikut. Ini datanya seperti ini. Sumbu X ini apa? Sumbu Y ini apa? Mungkin ya di sumbu X ya. Ini di sumbu X. Oke. Kalau untuk sumbu X ini kita coba kita lihat ya sesuai dengan kenyataan. Ini adalah banyak saudara kandung. Ya, jumlah saudara kandung. Ya. Untuk sumbu X. Ya. Sedangkan untuk sumbu Y ini banyaknya ini. Banyak teman. Oke, teman Andi. Nah, sekarang ya, coba ya, setelah datanya sudah ada, ya, sumbu X itu menunjukkan jumlah saudara kandungnya. Ini sumbu Y ini adalah teman Andi. Ya, banyak teman Andi. Contoh ya, banyaknya saudara kandung, ya, banyak saudara kandung temannya si Andi, ya, yang jumlahnya 0 itu ada 4 orang. Ya. Jadi kalau 0 di sini, berarti temannya Andi ini adalah anak tunggal.
Ya, dia tidak memiliki saudara. Jadi di sini sekali lagi ya, kalau di sini jumlah saudaranya adalah 0, ya, berarti temannya si Andi ini dia merupakan anak tunggal. Ya, dia tidak memiliki saudara. Nah, berarti di sini yang tidak memiliki saudara itu ada 4 orang. Ya. Ini garis besarnya di sini adalah saudara ini adalah saudara kandung ya, bukan saudara besar dan sebagainya. Nah, terus ya temannya si Andi yang memiliki saudara kandung itu sebanyak 1 orang. Itu banyaknya itu ada 14. Cara membaca ya, diagram belakang. Nah, terus temannya si Andi ya, yang memiliki saudara kandung jumlahnya 2 orang. Itu ada 9 orang. Dan seterusnya. Ini temannya si Andi yang punya saudara kandung 3 orang, itu ada 5 orang, dan 4, 5 itu ada 4, ada 3, terus 5 ada 1. Nah, setelah kita paham melihat ya tabel distribusi ya, ini tabel diagram, maka nanti untuk soal nomor 10 dengan sampai dengan nomor 12 ini bisa kita jawab. Nomor 10 misalkan. Banyak siswa yang mempunyai saudara kandung 3 orang. Oke, 3 orang. Oh, ini 0, 1, 2, 3. Oh, berarti ada 5. Nah, jadi terjawab untuk soal nomor 10 sederhana sekali. Berarti banyaknya teman si Andi yang punya saudara kandung 3 orang ada sebanyak 5 orang. Oke, sebelum kita lanjut ya, untuk nomor 10 kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Atau ada yang masih bingung cara membaca distribusi ya, tabel diagram belakang? Kamu nanya, Kak. Ya itu kan kalau dari soal nomor 10 kan digaris-garisin gitu, terus jadi lengkapnya kelihatan. Kalau misalkan maksudnya nggak digaris-garisin itu kan jadi kita nggak ketahuan tuh sebelum sini tuh berapa gitu tuh gimana cara ngitungnya? Nah, jadi kalau nggak ada keterangannya, misalkan di sini ya, jumlah saudaranya nggak ada garis-garis, ya. Nah itu harus ada garis. Ya. Jadi biar bisa terbaca. Ya. Jadi kalau data itu tidak bisa terbaca, maka kita tidak bisa menggali informasi dari tabel yang diberikan. Jadinya makanya data itu harus lengkap ya, harus ada seperti ini dan seperti ini, ya, agar bisa terjawab oleh pembaca data yang ini ya. Bukan penelitinya, tapi membaca data dari hasil penelitian. Jadi harus lengkap ya data itu, harus misalkan jumlahnya ada 4, ada garis-garis dan lain sebagainya. Oke, Kak, terima kasih. Harus ada ya. Ya sekali lagi ya. Kalau nggak ada garis bagaimana, Kak? Nah, kalau nggak ada garis ya, berarti kan penyajian data yang diberikan itu masih kan. Karena data itu harus dipertanggungjawabkan ketika kita melakukan suatu penelitian. Kalau data itu misalnya nggak jelas, berarti penelitian seseorang itu harus kita curigai. Apakah penelitian ini adalah penelitian yang hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga swasta dan sebagainya. Karena penyajian data ya, itu harus lengkap agar pembaca atau audien atau masyarakat umum itu bisa paham bahwa datanya seperti ini. Jadi kalau datanya yang ada keterangan dan sebagainya, maka hasil penelitian dari seorang itu harus kita curigai. Ya. Apakah ada sesuatu di belakangnya. Ya, jadi data itu harus lengkap ya. Penyajian data itu harus lengkap ya, agar bisa terbaca oleh masyarakat umum atau masyarakat awam. Kira-kira ada yang kira-kira udah jelas atau gimana? Yang lain ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan? Oke, karena enggak. Nah, karena enggak ada, kita lanjut ke nomor 11 ya. Ini nomor 10 berarti terjawab jawabannya dengan 5 atau E di sana. Nah, kita lihat nomor 10, nomor 11. Teman-teman sekelas Andi paling sedikit ya, paling sedikit di sini ya, teman-teman sekelas Andi yang paling sedikit adalah yang mempunyai saudara sama dengan berapa?
Oke. Temannya Andi, ya. Temannya Andi. Teman sekelasnya Andi yang paling sedikit yang mempunyai saudara itu sama dengan berapa orang? Ada yang bisa jawab nih, nomor 11? Lihat tabel. Yang paling sedikit mempunyai Ya. saudara. Iya, paling sedikit yang mempunyai saudara sama dengan Ada berapa orang gitu ya, Kak? iya, 4. 4. Oke. Yang lain gimana? Oke. Ini bahasan juga agak seperti ini. Bisa Oh, yang 5 saudara, Kak. Cuma 1 orang itu. Nah, cuma. Oke. Berarti jawaban untuk soal nomor 11 itu teman-teman si Andi yang paling sedikit, ya paling sedikit temannya Andi, jumlah temannya yang paling sedikit. Nah, 1 itu memiliki saudara nih 5 orang. Ya. Bisa kira-kira ya? Oh, jadi bukan jumlah saudaranya ya, Kak? Bukan jumlah saudaranya. Oke, ada pertanyaan? Mas Uga? Ada? Oke. Banyak teman-teman di kelas sama dengan banyak teman-teman Anda di kelas sama dengan cari banyak teman Anda. Berapa? 35 bukan? 35. Oke, 35. 35 dari mana? Itu semua dijumlahin. Oh, oke. Oh ya, semua di puncak dari kekalahan itu kalian jumlahkan. Kata saya jumlahnya adalah 35. Nah, itu ya untuk nomor 10 sampai dengan soal nomor 12 yang ditekankan untuk memahami, membaca dari data distribusi ya, diagram batang. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Kan ya, untuk nomor 10 sampai dengan 12. Oke, cara membaca data dalam bentuk yang berbentuk diagram batang. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, nomor 13. Ya. Gunakan data pada diagram berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 15. Ya. Nomor 13, 14, 15. Nah, ini sama juga ya, ini merupakan diagram batang ya. Tapi diagram batangnya ini ya, penyajiannya adalah ada 2 data ya. Jadi ada 2 data. Yang pertama adalah data kelas A, yang kedua adalah data dari kelas B. Nah, kira-kira apa sih yang ditanyakan di sana? Di sana masih sama ya, dengan yang di atas. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, di sini sumbu X ini kita tidak tahu. Di sini nggak ada keterangan di sini. Terus sumbu Y-nya dari 0, 1 sampai dengan 20 juga kita belum tahu ya, karena nggak ada keterangan ini. Nah, sekarang kita jawab. Ya. Di sana ya, ada diagram batang yang ada 2 di sana. Ada yang bergaris-garis, itu menunjukkan data dari kelas A. Terus ada yang polos, ya. Polos seperti bersih, ya. Itu menunjukkan data dari kelas B. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan. Ini masih ragu ya, sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa, karena nggak ada keterangan di sini. Tapi coba kita jawab. Yang ditanyakan, banyak siswa di kelas A yang mendapat nilai 8 sama dengan berapa? Kalau kita amati dari ya, sumbu Y, dari nilai 0 sampai dengan 7, itu ya kemungkinan bukan nilai. Itu kemungkinan
banyaknya siswa yang mendapatkan nilai. Terus kalau kita amati dari sumbu X, ya, yaitu dari angka nilai 3, 4 sampai dengan 10, ini kemungkinan ya, ini adalah sumbu X ini menunjukkan nilai dari siswa, ya. Sedangkan sumbu Y ini menunjukkan banyaknya siswa. Nah, kalau kita lihat ya, yang ditanyakan banyak siswa kelas A yang mendapatkan nilai 8. Kita lihat ya, kalau kelas A itu apa? Yang diagram batangnya belang-belang. Nah, nilainya sama dengan 8. Lihat nilai yang sama dengan 8 sini. Oh, banyaknya berapa nih? Ada garisnya nih. Nah, garisnya menuju 4. Nah, berarti terjawab ya. Maka nanti banyak siswa di kelas A yang mendapatkan nilai 8 sama dengan 4 orang. Itu untuk ya membaca, cara membaca diagram batang yang kalau seandainya datanya itu ada 2. Ya, ada kelas A dan kelas B. Oke, sekarang kita lihat nomor 14. Jumlah siswa di kelas A dan di kelas B sama dengan. Ini kira-kira bisa kalian jawab nggak? Jumlah siswa di kelas A dan kelas B itu sama dengan berapa? Ya, coba dijawab ya. Untuk nomor 14, jumlah siswa di kelas A dan di kelas B sama dengan berapa? Jumlahnya ya. Tahunya dari mana? Nah, dari diagram batang yang di atas. 52. 50. 52 tadi ya? Ya kalau itu nggak salah. Oke. Nggak salah ya. Tapi di opsinya nggak ada 52 di sini. Oke. Coba dicek lagi. Yang lain gimana? Kak mau nanya deh Kak. Ini yang tabel nomor apa nih? Nomor 8 itu masih ada nggak tuh? Buat kelas A-nya. Masih ada ya? Itu dempet sama. Tabel nomor 8 ya? Iya. Kan disuruh membuat tabel. Kenapa pertanyaannya? Oh. Diminta membuat tabel tadi. Oke, saya salah gitu. Bentar. Enggak apa-apa. Berapa? 44. Oke. Iya. Yang lain. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya. Jumlah siswa di kelas A dan di kelas B sama dengan berapa? Nah, ya. Pertama kita lihat ya, karena kelas A itu adalah belang-belang dan kelas B itu adalah putih bersih ya, atau polos. Kita lihat ya, pertama ya. Yang belang-belang dulu nih. Ini kan yang pertama, 4 ya. Nilai 4. Ini adalah nilai kelas A. Ada berapa orang? Oh, ada 5. Nah, kita tuliskan 5 di sini. A itu ada yang pertama bilang 5. Nah, ditambah ya. Terus nih nilai 5 ada berapa orang? Nah, 4 juga. 4 ya. Ini baca di sini. Di sini 3 ternyata. Ini ya, 3. Sekali lagi. 3. Nah, di sini 3. 47 Kak. Berapa? Saya hitung 47 kalau nggak salah. Ya, tapi kalau nggak salah ya. Oke. Tapi kita bahas sama-sama dulu. Terus nilai berikutnya, bilang nilai 6. Ada berapa orang? Oh, 6. Di sini 6. Tambah ya. Nilai 7. 1. Terus nilai 8. 4. 48 Kak.
48 ya? Iya. Oke. Sama semua jawabannya 48? Oh, Saya kan ngitungnya 46. 46. Oke, ada 46, ada 48. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya nih Kak, ini Hmm. yang kelas B ada yang cuma 1 orang nggak? Soalnya kalau cuma 1 orang kayaknya nggak kelihatan nih, Apanya? Gimana? yang apa, diagramnya. Oh, dia Beda nggak? Iya, kalau yang B ternyata ada 1 orang kayaknya nggak kelihatan, soalnya warnanya putih polos kan. Oh iya, benar ya. Oke. Putih polos. Kayaknya sih nggak ada deh, soalnya kan itu bentuknya lebih ramping gitu dari yang kotak. Ya, Itu yang takut rancu Kan yang PDP. 9 kan? gambar untuk diagram kelas B-nya ini bisa mengecoh ya, karena polos terus garis-garisnya di mana. Oke, tapi ya secara sekilas ya berarti bisa kan membaca tabel diagram batang. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah siswa di kelas A dan kelas B, berarti kalian jumlahkan saja nih puncak-puncak dari atau ujung paling atas dari diagram batangnya, terus kalian jumlah. Oke. Yang penting caranya paham. Kira-kira paham semua ya? Kalau mencari ya, banyak siswa di kelas A ataupun di kelas B. Kalau yang ditanyakan adalah banyak siswa di kelas A, kalian lihat ujung dari diagram batangnya ini ada berapa? Oh, ada 5. 5 ditambah berapa? Ditambah dengan 3 dan seterusnya. Bisa kira-kira ya? Masih Baca ada yang diagramnya. ya, membaca diagram. Ini hanya khusus membaca diagram. Diagram batang ya. Bisa ya, paham ya? Ini gampang ya. Nanti pas ujian juga nih, ini jangan keluar yang kayak gini. Palingan 1 soal, ya 2 soal. Yang paling banyak itu nanti di mencari nilai-nilai rata-rata simpangan baku dan lain sebagainya, yaitu penyebaran data dan pemusatan data. Ini cuma sekilas-sekilas saja ya, berlebih paham aja, pengenalan. Oke. Terus nomor 15 lebih cepat. Yang penting paham cara membaca datanya. Walaupun di sini diagramnya agak sedikit buram. Terus untuk soal nomor 15 nanti siswa di kelas B paling banyak mendapatkan nilai berapa? Nah, di kelas B paling banyak mendapatkan nilai berapa? 6. 6. Kelas B ya? 6 bener. Ya, kelas B. 7 bukan. Tuh, 7 ya. Lihat kelas B nih. Kelas B diagram batangnya yang polos. Oh, yang polos kan yang ini. Yang polos. Oh, berarti ini adalah nilai itu 7 di sini. Ini adalah kelas A dan ini adalah kelas B. Atasnya adalah 6 ya. Sorry. 6 di sini. Ini nilainya adalah yang ditanyakan siswa di kelas B paling banyak mendapatkan nilainya di sini adalah ini kan nilainya ini ya, ini nilainya nih. Nilainya 7. Nilainya Orangnya tuh 7. Oke, orangnya 6 ya, berarti jawabannya adalah 7. 7. Paling banyak mendapatkan nilai berapa, bukan orangnya ya, paling banyak ya, bukan orangnya yang ditanyakan, nilainya yang ditanyakan. Paling banyak mendapatkan nilai 7. Oke, itu untuk soal nomor 15 ya. Nah, jadi kita tekankan sekali lagi untuk soal nomor 13 sampai dengan 15 itu penekanannya adalah membaca data diagram batang kalau datanya itu ada 2. Misalkan contohnya dari kelas A dan kelas B ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi ke tabel nanti. Data pada tabel frekuensi berikut adalah gaji bulanan dalam ribu rupiah yang diterima 50 orang karyawan di sebuah perusahaan. Nah, yang diminta gambarlah diagram batang dari data tersebut. Nah, sekarang nomor 16, kalau tadi kita cara membaca diagram batang. Nah, kalau untuk soal berikutnya ini nomor 15, ini cara membuat diagram batang kalau datanya adalah dalam bentuk diagram distribusi. Oke.
Sekarang ya, diagram batang. Ya. Yang pertama tadi kan ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita gambarkan dulu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke. Nah, di sana di datanya, di sana ada gaji. Ada gaji. Terus ada frekuensi. Maaf ya kalau misalnya jadi gajinya ada 960 di dalam ribuan ya. Itu banyaknya itu ada 8. Terus ada 900 ya, 30. Itu ada sebanyak 16. Terus ada 980. Nah, ada sebanyak 12. Terus ada 990. Ini ada sebanyak 9 karyawan. Terus ada yang mendapatkan gaji 1.000, ini 1 juta ya, 1 juta. Itu ada sebanyak 5 orang. Nah, ya, jadi ini adalah tabel frekuensinya. Sekarang kita akan membuat dia ke dalam bentuk diagram batang. Sekali ya, pertama kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena di sini ada informasi, ada gaji dan frekuensi, maka ini bisa kita tuliskan ya, manakah yang dikatakan gaji dan manakah yang dikatakan sebagai gaji itu masuk pada sumbu, apakah masuk ke dalam sumbu X atau sumbu Y. Oke, tergantung kalian ya. Yang pertama ya, kisaran nilai gajinya yang pertama itu adalah 960. Kita gambarkan aja di sini yang berlebihan apa? 960. Gaji. Oh berarti sumbu X ini adalah gaji. Terus ada 970, 980, 990. Terus ada 1.000. Nah, terus ya, kita gambarkan diagram batangnya. Frekuensinya dari 5 sampai paling rendah adalah 5, paling besar di sini 16. Oh, kita gambarkan di sini 16. Di sini, ya, misalkan di sini 0, kita tuliskan aja nggak apa-apa di sini 5, ya, sesuai dengan datanya. Setelah 5, ada berapa yang paling ada 9. Maka di sini 10, lipatan 5 ya. 5, 10, 15, terus 20. Ya, ini adalah lipatan 5. Yang mendapatkannya gaji 960 itu ada sebanyak 8 orang di sini. Ya 8. Ya. Berarti 8 itu di sini antara 5 dengan 10. Kalau kita gambar, anggap aja di sini 8. Ini 8 ya. Dan 8. Jadi kalau di sini 8 di sini jadi besar. Terus 970. 970 itu ada 16. Nah, 16 ini kan di atasnya 15 di sini. Kira-kira. Sini 15. Sampai atas. Nah, terus 980 ada 12 orang. 12 ini di atas 10. Kayak di sini. Tapi garis-garisnya harus kalian buat ya, biar lebih kelihatan. Ini cuma gambarnya saja. Oke. Terus 990 ada 9 orang di bawah 10, berarti di atas ini. Terus 1000 ada 5 orang, oke di sini. Berlebih paham. Nanti kalian buat garis seperti ini, garis putus.
Nah, ini untuk 5 yang tadi 1000. 990 itu adalah 9 orang, oke, 9 orang di sini di bawah 10. Oke. Terus 980 ada 12. Oke. 980 ada 12. 12 di atas ya. Terus 970 ada 16 orang. Ya. Terus 960 ada 8 orang. Seperti itu ya. Ini cuma gambarnya, walaupun gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini adalah cara. Jadi kalau ada tabel frekuensinya, kita ingin membagi ke dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalian gambarkan itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, biar tidak terlalu rumit, ya. Maka nanti sumbu X-nya ini saya buat dia adalah ini adalah gaji. Sedangkan untuk sumbu Y ini adalah banyaknya karyawan. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat diagram batang kalau nanti ya, tabel frekuensinya diberikan. Kira-kira dari nomor 15. Ini ada yang dikasih nomor 16, ada yang ditanya juga kira-kira. Katanya, Kak. Kalau misalkan itu apa namanya jumlah orangnya ditukar, jadi jumlah orangnya itu di sumbu Y tapi gajinya itu di sumbu X itu bisa nggak? Oh, kalau seandainya jumlah orangnya itu kita simpan di sumbu X, ya, gajinya kita simpan di sumbu Y. Iya. Ya, oke. Nggak jadi masalah, ya. Nggak jadi masalah. Oke. Enaknya di mana? Ya. Pokoknya enaknya kalian di mana? Apakah gajinya di sumbu X atau Y atau kebalikannya? Tergantung kalian enaknya di mana ya. Oke. Tapi ya, kalau seandainya nilainya makin besar, ya, sebaiknya kita buat dia ke dalam sumbu X. Ya. Kalau untuk sumbunya dia ini ya, kita taruh tinggi untuk sumbu X-nya, sumbu Y. Jadi kalau nilainya tinggi atau banyak, maka kita buat aja dia ke dalam sumbu X. Tapi kalau kalian enaknya kan seperti apa, ya, maka bisa gaji di sumbu X ataupun gaji di sumbu Y. Tergantung kalian enaknya di mana, nyamannya di mana. Jadi jangan dipaksakan seperti saya katakan, tapi nyaman kaliannya dipakai di sumbu X atau di sumbu Y untuk ya keterangan gaji. Jadi nggak selamanya seperti ini ya. Jadi tergantung kalian nyamannya di mana. Caranya. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Yang lain ya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada ya, maaf ya untuk pertemuan kita hari ini kita cukup bahas sampai soal nomor 15 ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, apabila ada yang kurang cara penyampaian dan sebagainya dan penulisan. Kita tutup untuk sesi untuk hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas kehadiran waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih reportnya. Waalaikumsalam. Tuh.